Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Haji Kurniawan dari kelas K semester 6. Sini saya akan membuat video tentang israf, tabzir, bakhil dari mata kuliah akidah akhlak. Ini untuk menyelesaikan tugas akidah akhlak, praktikum pembelajaran akidah akhlak. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kemarin kita sudah menjelaskan tentang israf, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran ke materi tabzir. Tabzir, apa sih tabzir itu? Nah, tabzir itu berasal dari bahasa Arab, yaitu bazzaro yubazziru yabziran, yang artinya berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Boros itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang atau menghambur-hamburkan barang dengan maksud untuk memenuhi kesenangan. Jadi kamu punya uang, kamu foya-foya, kamu punya barang, kamu buang-buang. Itu bukan untuk memberi kepada, bukannya uang itu untuk memberi kepada kaum yang kurang mampu atau yang lain. Kamu malah menghambur-hamburkan uang untuk yang lain, atau menghamburkan barang, membuang barang yang sudah tidak perlu kepada bukan kepada orang lain, malah untuk kesenangan kamu sendiri, atau menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Dalam Al-Quran juga disebutkan, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan secara boros. Sungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Lanjut ke contoh tabzir. Nah, contoh tabzir yang pertama adalah memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan. Maksudnya kamu memberi sumbangan itu niatnya bukan untuk memberi kepada kaum miskin, tapi untuk hura-hura dan kemaksiatan. Jadi sumbangnya itu bukan nyumbang ke seperti masjid, seperti sumbangan akhirnya itu bukan. Kamu nyumbang duit atau harta kamu tuh malah nyumbangnya ke diskotik atau ke yang pokoknya yang banyak mudorotnya atau banyak kemaksiatannya. Jadi itu termasuk perilaku tabzir. Nah, dua adalah mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya. Mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya itu kamu ngeluarin duit untuk makan makanan yang berbahaya, seperti makan daging babi segala macam, makan makanan yang bisa membuat tubuh kamu ini nggak sehat gitu, untuk makan makanan yang kurang sehat. Jadi kamu punya duit, contohnya adalah membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. Jadi kamu seneng nih punya koleksi, kamu seneng punya koleksi mainan atau koleksi apapun yang nggak ada manfaatnya ibaratnya. Jadi kamu beli itu menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu sama aja perilaku tabzir. Nah, mending uangnya daripada kita beliin suatu barang bukan yang berharga atau barang yang nggak ada manfaatnya sama sekali untuk kehidupan kita. Jadi mending kita sumbangin ke anak yatim, atau kita sumbangin ke orang-orang yang kurang mampu. Nah, lalu yang terakhir adalah contohnya ada kongko yang tidak jelas. Apa sih kongko itu? Seperti nongkrong. Anak-anak muda zaman sekarang kan banyak banget kan yang nongkrong gak jelas. Nah, itu sama aja praktik tabzir. Ini mereka ini beli barang-barang yang seperti itu, beli barang-barang haram atau beli barang-barang minuman makanan yang haram, beli itu buat kesenangan mereka sendiri. Nah, itu sama dengan kongko nggak jelas, nggak ada manfaatnya. Mending kita nongkrongnya di masjid dan ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang paham agama. Jadi kita bisa belajar lagi agama, bisa belajar tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Kita lanjut dengan cara menghindari tabzir. Yang pertama adalah berusaha hidup sederhana dan mengatur keuangan. Nah, jadi kita harus bisa hidup sederhana, walaupun kita ibarat kita kaya raya, kita banyak hartanya, kalau bisa kita harus tetap hidup sederhana. Banyak juga sisi positif kalau kita hidup sederhana. Jadi kita nggak bisa digibahin sama tetangga-tetangga yang lain karena kita hidup sederhana. Walaupun kita kaya, kita berduit, tapi tetap kita rendah hati kepada sesama kita tetangga lingkungan kita. Juga mengatur pengeluaran. Jadi seperti tadi, uangnya tidak difoya-foya untuk membeli ataupun membeli barang-barang yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang kedua adalah harus kita bisa melihat orang yang di bawah kita. Seperti kita harus rendah hati, kita nggak boleh namanya tinggi hati. Kita nggak boleh menyombongkan kekayaan kita tidak boleh menyombongkan
apa yang kita miliki kepada orang yang ada di bawah kita. Jadi harus bisa hidup sederhana. Jadi kalau ada tetangga kita, ada lingkungan kita orang yang kurang mampu, kita harus membantunya. Jangan kita malah menyombongkan diri, nih saya punya mobil baru, kamu nggak punya. Sama dengan namanya tabzir. Terus juga kan sifat sombong, sifat tercela. Nah, lalu yang ketiga adalah memahami jiwa sehingga lebih dewasa. Nah, jangan seperti anak kecil ya. Kita harus bisa berpikir dewasa, apa kedepannya, bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana cara kita bersikap kepada tetangga, bagaimana supaya kita menghindari perilaku tabzir ini. Nah, seperti itu.